Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai kita pada malam hari ini di dalam ibadah doa yang akan kita sama-sama ikuti bersama. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita dengan pujian kita pada malam hari ini dan doa kita bersama dengan saya, dengan Vanuel, dan pada malam hari ini biarlah Tuhan memberkati akan ibadah kita dari awal sampai akhir. Mari kita persiapkan hati kita dengan satu pujian, Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Kita katakan bersama-sama, semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Benar bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh sangat baik. Bapa selalu mengajarkan kepada setiap kita untuk melihat bahwa di dalam setiap proses kehidupan yang Tuhan nyatakan, itu membentuk kita, membawa kita untuk lebih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu,
karena rencanamu indah bagiku. Benar ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kami bisa bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah doa kami. Kami bersyukur untuk setiap rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak hal yang kami alami. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Biarlah kami tetap terus melihat dan mengarahkan hati dan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, seringkali di dalam kehidupan kita bahwa banyak hal yang terjadi tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Tetapi biarlah kita memiliki iman dan hati yang selalu tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa di dalam segala apa yang kita jalani, apa yang kita lewati, Tuhan tetap terus meneguhkan dan menguatkan setiap kita. Belajarlah untuk tetap terus percaya bahwa Tuhan tetap memberikan sesuatu yang baik dan yang indah di dalam hidup kita. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Malam hari ini mari bersama kita berdoa. Kita berdoa untuk kehidupan akan gereja Tuhan. Kita bersyukur kalau GKKA Jemaat Samarinda ada pada saat ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap karya yang Tuhan nyatakan di dalam seluruh kehidupan setiap jemaat Tuhan.
Kita juga bersyukur pada saat ini untuk rekan-rekan majelis yang ada. Kita bersyukur kalau Tuhan mempercayakan akan pelayanan ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap rekan-rekan majelis di dalam setiap pelayanan keluarga yang ada. Kita juga berdoa untuk pemilihan panitia, pemilihan majelis. Kita berdoa supaya Tuhan pun juga menyertai, sehingga setiap calon-calon yang ada, anggota jemaat Tuhan yang telah bersedia untuk menjadi calon, kiranya Tuhan memberkati supaya dalam proses seluruh pemilihan ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kita juga berdoa untuk sinode, kita tetap menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, supaya Tuhan tetap terus menyertai, menolong akan setiap rekan-rekan yang berada di sinode, di dalam pelayanan keluarga mereka. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik di dalam kasih yang daripada Tuhan. Untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan, kayaknya Engkau memberkati. Berkati ya Bapa dengan kasih-Mu, berkati kehidupan mereka pada saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka bebankan, pikirkan pada saat ini, ketakutan dan kekhawatiran mereka. Tapi kami percaya Tuhan, seperti pujian kami pada malam hari ini, bahwa ketika kami tidak mengerti dan kami tidak memahami akan jalan kami tahu Tuhan tetap terus memberikan yang terbaik kepada kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati dalam kehidupan keluarga mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam segala seluruh kehidupan yang mereka lakukan. Berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja Tuhan. Rekan-rekan diaken yang ada, kami berdoa Tuhan berkati. Berkati ya Tuhan, biar dalam segala seluruh pelayanan kami Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Di dalam segala pikiran, hati, tenaga, pengorbanan yang dilakukan, Tuhan berkati ya Bapa. Dengan kasih yang daripada Tuhan, keluarga yang mendukung Tuhan pun juga berkati. Biarlah kasih yang daripada Tuhan tetap terus menguatkan akan rekan-rekan diaken di dalam pelayanan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, di mana telah dibentuk akan panitia pemilihan diaken yang baru. Tuhan kami berdoa, Tuhan juga menolong, Tuhan menyertai, sehingga apa yang telah menjadi rencana dan program oleh panitia, Tuhan memberkati. Berkati ya Bapa, siapapun yang menjadi calon-calon, biarlah Tuhan menolong, memberikan hati dan pikiran yang siap untuk bersama-sama melayani dalam pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di jemaat GKKA Samarinda. Kami juga bersyukur pada saat ini ya Tuhan, untuk rekan-rekan yang berada di MPH, baik Bapak Pendeta Hengki Chia maupun Bapak Pendeta Saud Simatupang. Kami bersyukur Tuhan di dalam segala seluruh pelayanan yang ada maupun rekan-rekan MPH yang lain. Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Apa yang menjadi buah pikiran mereka, apa yang menjadi pelayanan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai ya Bapa. Kami tetap terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya di dalam pelayanan sinode ini Tuhan memakai rekan-rekan ini secara luar biasa. Kehidupan keluarga mereka, hati mereka, anak-anak mereka Tuhan berkati. Berkati ya Bapa dengan kasih-Mu. Kami tetap terus berdoa, Tuhan campur tangan dalam segala seluruh pelayanan yang ada. Rekan-rekan pengurus komisi, Tuhan pun juga berkati ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu.
Pokok doa yang kedua, mari bersama kita berdoa untuk persiapan acara Papa Mama yang akan dilakukan oleh Komisi Sekolah Minggu. Kita berdoa untuk kesiapan para guru-guru yang telah mempersiapkan, maupun juga anak-anak sekolah minggu yang terlibat, dan jemaat Tuhan juga yang nantinya juga akan mengikuti akan ibadah ini. Kayaknya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai seluruh kesiapan akan pelayanan yang akan dilakukan. Kita juga bersama berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di jemaat Tuhan. Mari kita bersama berdoa untuk keluarga Bapak Badri. Kita bersyukur Tuhan kiranya menyertai dan memberkati keluarga kekasih kita ini. Kita juga berdoa untuk keluarga Bapak Kitler. Kita berdoa untuk keluarga Pak Parlin. Kita juga berdoa untuk keluarga Bapak Argo Puro. Kita juga berdoa untuk keluarga Bapak Sain, keluarga Ibu Wiwi. Mari bersama kita berdoa, kita menyerahkan akan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Dan nanti kita juga berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, kita berdoa kayaknya Tuhan tetap terus menguatkan mereka, menghiburkan mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dalam seluruh proses pengobatan mereka. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami juga tetap terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk program pelayanan yang ada dalam gereja Tuhan. Pada minggu besok akan diadakan acara Papa dan Mama. Kami berdoa Tuhan berkati ya Tuhan acara ini. Berkati akan guru-guru yang akan melayani, berkati juga untuk kesiapan dari seluruh pelayanan yang ada. Untuk anak-anak yang akan juga terlibat memberikan kesaksian, para orang tua yang hadir, jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan kami berdoa Tuhan berkati ya Bapa dengan kasih-Mu, berkati akan kesiapan pelayanan ini sehingga membawa satu berkat bagi setiap kami untuk lebih dekat dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami. Berkati ya Tuhan, berkati untuk setiap rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan, kayaknya Tuhan menyertai dan memberkati senantiasa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Badri. Tuhan kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu untuk orang tua kami ini. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati Bapak Badri, Ibu Rustini, Oksian, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati ya Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga anak-anaknya. Kami berdoa untuk keluarga Lisa, kami berdoa biarlah kasih yang daripada Tuhan pun juga melingkupi, memberikan kekuatan, kesehatan di dalam iman. Tuhan kami tetap terus berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan untuk yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap terus memberikan anugerah keselamatan kepada keluarga kekasih kami ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Gradi, kami bersyukur Tuhan, Tuhan tetap terus menyertai, memberkati keluarga ini ya Tuhan. Untuk kedua anaknya kami berdoa biar dalam tumbuh kembangnya Tuhan pun juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga Bapak Kitler, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati keluarga Bapak Kitler dalam segala usaha, pekerjaan, kesehatan, anak-anak mereka yang sedang studi maupun yang bekerja. Untuk Randa, Kesia, Tirsa, Age, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu rumah tangga kekasih Ibu Lin, kami juga berdoa Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan memampukan keluarga ini untuk tetap terus setia dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan berkati, di dalam segala pergumulan Tuhan tetap terus kuatkan. Kami juga bersyukur untuk keluarga Bapak Parlin Sanambela, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati keluarga kekasih ini Bapak. Untuk Ibu Nofri kami juga berdoa, kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Untuk saudari kami Golda, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dalam usaha pekerjaannya. Tuhan berkati ya Tuhan dengan kasih-Mu dalam usaha pekerjaannya. Berkati kedua orang tua ini dalam segala kehidupan hari lepas hari dalam pekerjaan iman. Tuhan kami berdoa Tuhan menyertai senantiasa. Kami juga bersyukur untuk keluarga Bapak Sain, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati keluarga Pak Sain, Ibu Mary, berkati juga Puput, Indri dan Grace, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Berkati ya Tuhan keluarga kekasih kami ini dalam pekerjaan mereka, kehidupan mereka, pergumulan mereka, masa depan mereka. Tuhan berkati. Berkati juga untuk Ibu Wiwi dengan Sheila,
Gilbert, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Bapa untuk orang tua kekasih kami ini, Ibu Wiwi, anak-anak di dalam studinya, perkuliahan mereka, biaya yang mereka butuhkan. Tuhan berkati ya Bapa, berkati dengan kasih yang daripada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Saida bersama Febri dengan suami. Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga Ibu Saida, dan kami tetap terus berdoa Tuhan mampukan di dalam segala seluruh kehidupannya hari lepas hari, dalam pekerjaan dan tanggung jawab iman di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati keluarga jemaat Tuhan yang pada malam hari ini kami doakan Tuhan. Kalau mereka sakit Tuhan pun juga berikan kekuatan kesehatan. Keluarga Bapak Argo Puro kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bersama Bu Ning dengan Mbah. Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Ramina, kami berdoa ya Tuhan biarlah keluarga ini tetap terus dikuatkan di dalam segala perjuangan kehidupan mereka, di dalam segala seluruh pergumulan kehidupan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan senantiasa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kau melawat mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Terus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Mereka yang berjuang, Ibu Elmi, Ibu Suling, Ibu Lucia pada saat ini, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati perjuangan mereka di dalam pengobatan yang mereka lakukan. Tuhan berkati Bapak dengan kasih daripada Tuhan. Untuk ibu-ibu yang hamil pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak, sehingga dalam seluruh proses kehamilan mereka Tuhan mampukan, berikan kekuatan kesehatan. Untuk Ibu Desinta, Ibu Lia, Ibu Nopri, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Bapak, berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kasih yang daripada Tuhan, bahwa di dalam setiap tarikan nafas kita ada firman yang senantiasa menyertai setiap hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Tak ku buka mata hatiku dan suruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh.
Mari bersama-sama kita berdoa, kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur untuk kasih yang daripada Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati dengan firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh-Mu, Roh Kudus memberikan penerangan hati kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepadamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kami telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan ini adalah bagaimana Rasul Paulus memberikan satu pernyataan tentang dirinya. Bagaimana ada orang-orang yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu hanya di balik layar saja. Dia berani ketika dia mengirimkan surat-suratnya. Ada perkataan-perkataan yang keras dan tegas di dalam surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Tetapi ketika berhadapan muka, maka orang-orang ini menyatakan bahwa Rasul Paulus tidak mempunyai keberanian. Rasul Paulus tidak seberani apa yang dia tulis seperti di dalam surat. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa apa yang dia katakan di dalam surat-suratnya, maka itulah yang menjadi pernyataannya. Dia tegas, dia berani, dia memberikan satu dorongan-dorongan dan nasihat yang tegas kepada orang-orang dan jemaat-jemaat yang dia tuliskan, surat-surat yang dia sampaikan. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Rasul Paulus dia tidak hanya mendapati orang-orang yang mendukung pelayanan dia, tetapi dia pun juga harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyenangi dan tidak menyukai akan pelayanan yang dia lakukan. Sehingga Rasul Paulus dalam bagian ayat firman Tuhan pada malam hari ini menyatakan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia beritakan tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak menyukai dia.
Apa yang menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini? Di dalam bagian ini Rasul Paulus katakan bahwa iblis berusaha membutakan pikiran terhadap terang Tuhan. Di dalam pasalnya yang keempat ayat yang ketiga dan ayat yang keenam. Di dalam bagian itu benteng pikiran terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam pasalnya yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang keenam. Dan dikatakan bahwa iblis akan berusaha menyimpangkan pikiran dari kasih Tuhan. Dalam pasalnya yang ke-11 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa musuh dari iman kepercayaan orang Kristen itu bukan hanya orang-orangnya saja, tetapi bagaimana iblis memakai orang-orang tersebut untuk memutarbalikkan fakta kebenaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan dikatakan di sini bahwa iblis berusaha membentengi pikiran terhadap kebenaran firman Tuhan dan menyimpangkan pikiran dari kasih Tuhan. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat praktis agar kita tetap menang di dalam peperangan rohani. Yang pertama, bahwa keberanian untuk menyeimbangkan kelemah lembutan kuasa Tuhan harus kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Jadi bukan berarti bahwa Rasul Paulus takut terhadap apa yang menjadi perkataan-perkataan orang yang tidak menyenangi akan pelayanan dari Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus menyeimbangkan bahwa apa yang menjadi firman itu tetap adalah firman yang benar, firman yang menasehati, firman yang memberikan satu nasihat yang tegas kepada orang-orang yang menyimpang dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi juga Rasul Paulus juga memiliki kelemah lembutan, memberikan nasihat yang baik, memberikan sikap yang penuh kasih, lemah lembut kepada orang-orang yang jatuh, kepada orang-orang yang membutuhkan penguatan dan kekuatan iman. Jadi satu hal, bahwa apa yang menjadi gambaran dari Rasul Paulus itu adalah Kristus. Karena ketika berbicara tentang Kristus, maka kita akan belajar melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus ketika dia melayani, maka dia akan bertindak tegas ketika satu hal itu adalah tidak benar. Tetapi dia juga memiliki hati yang lembut ketika dia berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan orang yang sakit, berhadapan dengan orang-orang buta. Maka dia akan lemah lembut memberikan kasihnya, sikapnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah bagian bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya apa yang menjadi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, bahwa iblis akan membutakan pikiran-pikiran kita. Dia akan berusaha membutakan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman. Oleh karena itu Rasul Paulus ingatkan, jadilah seperti Kristus, jadilah serupa dengan Kristus. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Kristus yang memiliki kasih, Kristus yang memberikan satu anugerah kepada setiap kita. Juga dia bisa memberikan satu hukuman kepada setiap kita jikalau kita tidak benar, nasihat kepada setiap kita. Oleh karena itu menjadi seperti Kristus itu adalah satu bagian di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengadakannya, menciptakannya, berjuang untuk memperoleh kehidupan yang serupa dengan Kristus. Kasih, ketegasan, kebenaran itu harus ada dalam kehidupan kita. Kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan memakai senjata rohani. Paulus mengingatkan kemenangan Yosua di Yeriko ketika tembok runtuh karena iman orang Israel.
Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ke-20 juga. Di situ Efesus katakan pergunakanlah perlengkapan senjata rohani. Perlengkapan senjata rohani. Karena dengan menggunakan perlengkapan senjata rohani, kita akan dimampukan di dalam perlindungan kita terhadap serangan-serangan iblis. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, iblis akan menyerang kita di titik kelemahan kita, yaitu pikiran kita. Ketika pikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka iblis akan mudah untuk menjatuhkan kita. Apa yang menjadi ketakutan kita dalam pikiran kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita dalam pikiran kita, itu akan diambil alih oleh iblis jikalau kita tidak memperlengkapi diri kita dengan senjata perlengkapan rohani. Firman Tuhan, doa membentengi diri kita. Firman Tuhan sebagai pedang setiap kita. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus. Rasul Paulus juga mengingatkan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan senantiasa. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ketika orang Korintus menuduh Paulus tidak konsisten, mereka memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja dalam hidup mereka. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat baik. Tetapi kita tahu juga apa yang menjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus. Mereka pintar secara intelektual, mereka memiliki pandangan-pandangan tersendiri. Tetapi mereka tidak menaklukkan pikiran mereka kepada Tuhan, terhadap Kristus. Sehingga mereka pun juga dipakai dalam pikiran mereka, pandangan mereka. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan Rasul Paulus, maka mereka katakan bahwa Rasul Paulus tidak konsisten. Rasul Paulus tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, mengarahkan pikiran, pandangan kepada Tuhan, itu harus selalu kita lakukan. Ketika ada pandangan-pandangan duniawi pada saat ini, yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, atau membuat kita untuk tidak mau ikut Tuhan lagi, membuat kita menjadi malas. Tapi mari kita kembali, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, bawalah dirimu lagi dekat kepada Tuhan. Kemudian dalam bagian ini mencari kemuliaan Tuhan, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Di dalam bagian ini Rasul Paulus katakan, mari kita membusungkan dada atas kemenangan yang hanya diberikan oleh Tuhan. Rasul Paulus mengutipnya di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Untuk mengingatkan kita tentang siapa pemilik kemuliaan yang sesungguhnya. Jikalau kita memiliki segala sesuatu pada saat ini, bukanlah empunya kita. Tetapi apa yang kita miliki pada saat ini, kepintaran, kehebatan, kekuasaan, status, itu semua adalah sementara. Itu diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita melakukan kebenaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kita hidup di dalam dunia ini, ketika engkau sukses, biarlah engkau sukses juga di dalam memuliakan Tuhan melalui kesuksesanmu. Ketika engkau pintar, biarlah engkau pun juga pintar untuk memuliakan Tuhan di dalam kepintaranmu. Ketika hidupmu baik, maka engkau pun juga harus lebih baik lagi, dekat lagi kepada Tuhan, karena hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, pada malam hari ini kita belajar satu hal, yaitu soal pikiran. Menaruh pikiran kita kepada kehendak Tuhan, menaruh pikiran kita kepada apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan mengutamakan dirinya, tetapi bagaimana dia mengutamakan Kristus di dalam kehidupannya. Dan ketika menaruh pikirannya kepada Kristus, maka Rasul Paulus tunduk kepada kehendak Kristus. Mari kita belajar pada malam hari ini, menaruh pikiran kita kepada Kristus. Ketika pikiran kita tidak bersama-sama dengan Kristus, maka iblis akan menjerat kita, akan menggoda kita, akan menjatuhkan kita dengan pikiran-pikiran duniawi.
tetapi biarlah kita kembali kepada pikiran Kristus, membawa hidup kita lebih dekat lagi kepada Kristus, sehingga kita tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa perjuangan kita bukan hanya di dalam dunia pada saat ini. Perjuangan kita bukan hanya soal agama dan kepercayaan, tetapi bagaimana kita menaruh kehendak kita kepada Sang Pencipta, menaruh hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. Pikiran kita hanya kepada Kristus. Biarlah Tuhan memberkati melalui firman Tuhan kita pada malam hari ini. Mari bersama kita berdoa. Kami terus bersyukur ya Bapa untuk kebaikan Tuhan. Di dalam firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami, biarlah kasih yang daripada Tuhan tetap terus menolong, Tuhan tetap terus menyertai kami. Ketika pikiran kami jauh daripada Tuhan, ampuni kami Bapa. Ketika pikiran kami tidak sesuai dengan firman Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami tetap terus belajar menaruh pikiran kami ke dalam tangan Tuhan, menaruh hati kami ke dalam tangan Tuhan, membawa hidup kami ke dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Bapa. Kami ingin tetap terus belajar mengarahkan pikiran kami hanya kepada Tuhan, sehingga kami terus bisa melihat bagaimana kehendak Tuhan, pikiran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Namun mari bersama kita naikkan satu pujian. Tetap setia, selidiki aku Tuhan. Biarlah kita tetap setia dalam Tuhan. Tuhan yang tahu akan setiap kehidupan yang kita jalani. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari bersama kita berdoa.
kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami. Bapa, kami juga tetap terus berdoa untuk bangsa negara kami. Kami tetap terus menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan apa yang terjadi pada bangsa kami dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Tuhan, kami tetap terus berdoa, biar Tuhan menolong Bapa dalam segala usaha dan upaya. Kami juga tetap terus berdoa untuk dokter dan para nakes yang tetap terus berjuang. Dan pada saat ini orang-orang yang mengalami paparan dari COVID ini, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai para pasien COVID ini, Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kembali. Tuhan, kami tetap terus menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati ya Bapa, supaya bangsa kami bisa melewati kondisi keadaan pandemi pada saat ini. Berkati ekonomi bangsa kami, berkati keadaan politik pada saat ini. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang teraniaya pada saat ini karena iman. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang menghadapi penganiayaan. Tuhan, kami berdoa biarlah kasih yang daripada Tuhan menyertai, memberikan kekuatan ya Tuhan, supaya dalam segala seluruh perjuangan mereka, pelayanan yang mereka Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati ya Bapa, mereka yang melayani dalam misi-misi Tuhan, yang menghadapi begitu banyak tantangan. Tuhan, kami berdoa biarlah kasih yang daripada Tuhan menolong mereka, mengurapi setiap mereka ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk badan misi yang terus melayani, yang terus berjuang. Tuhan, kami berdoa biarlah kasih yang daripada Tuhan menyertai ya Bapa, menolong akan setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan, kami berdoa, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang ada di cabang, baik yang ada di pos Karangtunggal, Manunggal Jaya, Palangkaraya. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang melayani keluarga Bapak Milson, keluarga Bapak Brinson, keluarga Bapak Sunarbowo, keluarga Ibu Deborah, keluarga Kusnadi, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rekan-rekan hamba-hamba Tuhan ini. Berkati mereka ya Tuhan dalam pelayanan, berkati perjuangan mereka, berkati jemaat-jemaat Tuhan di dalam pelayanan supaya bersatu hati untuk tetap terus setia di dalam Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan, dalam memperjuangkan kehidupan rohani yang lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa kasih yang daripada Tuhan menyertai, menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Jemaat Tuhan pada malam hari ini yang ikut beribadah, kami berdoa, baik yang ada di rumah pada saat ini, Tuhan tolong mereka, lawat mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan lawatan ya Bapa. Kami berdoa, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita tetap setia. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Dan biarlah kasih yang daripada Tuhan tetap terus menyertai dan memimpin kita.